Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faiz, jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA 3A. Di sini akan menjelaskan tentang reorientasi pembelajaran mufrodat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai bahasa asing. Baik, untuk permulaan mungkin bahasa Arab menurut para ahli dan praktisi sepakat mereka bahwa mufrodat merupakan salah satu unsur pokok yang harus dikuasai oleh para siswa. Tentu tidak mungkin dong jika seorang siswa belajar bahasa Arab tanpa mengetahui bahasa Arabnya tersebut atau mufrodatnya tersebut. Nah, menyadari begitu pentingnya penguasaan mufrodat, banyak guru dan mungkin mulai dari tingkat MI ya, itu sudah mulai meningkatkan pembiasaan menggunakan mufrodat bahasa Arab agar mereka mampu menghafal sedikit demi sedikit, bahkan nanti mampu menghafal sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara yang mereka sendiri punya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian daripada mufrodat ya. Pengertian dari mufrodat sendiri merupakan kumpulan dari kata atau kosakata dari atau sejumlah kata juga yang diketahui oleh seseorang. Mufrad juga bisa dibilang sebagai satuan dari bahasa. Tentu sebelum menjadi kalimat ada satuan-satuan bahasa atau yang disebut dengan mufrodat. Nah, di sini ada pendapat dari Al-Khuli, yaitu dia berkata bahwasanya satuan mufrodat merupakan satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri, baik berupa kata dasar maupun kata berimbuhan. Sebagai contoh kita mengambil dari kata ista'lama misalnya, maka akar dari mufrodat tersebut adalah alama dan imbuhannya adalah alif, sin, dan ta. Maka dari contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa mufrodat merupakan kumpulan daripada kata yang membentuk bahasa yang diketahui oleh seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, lanjut ya, kita masuk ke jenis-jenis daripada mufrodat tersebut. Di dalam jenis-jenis mufrodat ada beberapa pembagian. Yang pertama itu kata aktif atau kalimat nasyitoh. Sedangkan pembagian yang kedua dilihat dari sisi frekuensi, ada namanya kalimat pasif atau kalimat hamilah, atau kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika membaca atau mendengarnya. Untuk yang kata pasif ini tidak digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Dengan kata lain, kata nasyitoh diajarkan untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan kata pasif atau kalimat hamilah diajarkan untuk sekedar sebagai pemahaman. Nah, baik itu ya. Selanjutnya ada kalimat yang ketiga, yaitu kalimat muhtawa. Apa itu kalimat muhtawa? Kalimat muhtawa adalah kata konten, dan selanjutnya ada kalimat wasfiyah atau kata fungsional. Nah, di kalimat wasfiyah mempunyai beberapa sebutan. Ada yang menyebutnya dengan kalimat nahwiyah, ada yang juga menyebutnya dengan kalimat khawiyah, dan ada juga yang menyebutnya dengan kalimat tarkibiyah. Baik, dilanjut pada poin yang ketiga, yaitu pada hakikat pembelajaran mufrodat. Di dalam hakikat pembelajaran mufrodat, ada yang berpendapat bahwa seorang siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu menerjemahkan kosakata tertentu ke dalam bahasanya. Ada juga yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan telah belajar mufrodat apabila ia telah mampu mencari maknanya. Nah, menurut di sini Tu'aimah dan Al-Khuli, keduanya merupakan pandangan berpendapat bahwa indikator penguasaan mufrodat terletak pada pemakaian dan pemaknaannya dalam konteks kalimat secara benar. Nah, untuk memahami suatu kalimat dalam bahasa Arab, tentu tidak cukup hanya mengetahui makna kosakatanya tersebut, tapi kita harus juga memperhatikan ada tingkatan-tingkatan makna atau dalalah
Di sini dijelaskan kalau ada 4 tingkatan dalam memahami makna kosakata bahasa Arab. Yang pertama ada dalalah mu'jamiyah, yang kedua ada dalalah syarfiyah, yang ketiga ada dalalah nahwiyah, yang keempat ada dalalah tagnimiyah. Berarti tentu dalam posisi mufradat dalam sistem pendidikan bahasa Arab tentu sangat penting. Karena jika seseorang telah memahami mufradat dalam bahasa Arab, dia akan mengembangkan menjadi beberapa kalimat. Tidak hanya sekedar paham, tapi dia mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam hal ini kita berkomunikasi dengan teman menggunakan bahasa Arab, yang mana hal tersebut dia ketahui dari arti dari mufradatnya tersebut. Nah, selanjutnya ada indikator tentang pemahaman bahasa Arab itu sendiri, atau indikator pemahaman daripada proses pembelajaran mufradat. Nah, yang pertama ada siswa mampu memahami makna mufradat ketika mendengar ataupun membacanya. Yang kedua, indikator yang kedua ada siswa mampu mengucapkan mufradat dengan benar jika dia menggunakannya dalam percakapan. Yang ketiga ada siswa mampu menulis mufradat dengan benar atau biasanya pakai metode imla ya. Yang keempat ada siswa mampu membaca mufradat tersebut jika melihatnya dalam tulisan orang lain. Yang terakhir ada siswa mampu menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna, baik dalam tulisan maupun dalam percakapan. Nah, kita lanjut kepada selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran mufradat tersendiri ya. Jadi dalam konteks pembelajaran bahasa asing, bahasa Arab bukan hanya sebagai alat komunikasi. Nah, tentu di sini bisa sebagai tamhir atau sebagai pembentukan keterampilan dari siswa atau membiasakan para siswa itu kemahiran berbahasa Arab. Nah, spirit utama daripada pembelajaran mufradat adalah memandang bahasa sebagai alat komunikasi dan media berekspresi, bukan hanya sebagai alat unit mengungkapkan pendapat atau berkomunikasi saja. Tapi tujuan daripada pembelajaran mufradat tersebut ialah melebihi daripada sebagai alat komunikasi. Tentu dalam konteks pembelajaran agar para siswa mampu membiasakan dirinya kefasihan berbahasa Arab dari mufradat tersebut. Nah, dapat disimpulkan dari yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan pembelajaran mufradat adalah yang pertama tentu untuk mengenalkan kosakata yang baru, baik dalam teks tertulis, dalam teks qiraah maupun dalam teks wacana lisan atau istima. Yang kedua untuk melatih siswa untuk melafalkan mufradat yang baik dan benar. Yang ketiga memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat. Yang terakhir yaitu melatih siswa untuk menggunakan kosakata bahasa Arab dalam kalimat yang sempurna. Jadi setelah mengetahui kemudian mendengar dengan baik dan pelafalannya, maka si siswa tersebut diusahakan atau harapkan mampu membuat kalimat yang sempurna daripada mufradat yang telah dia pahami. Nah, dalam artian dapat dipahami juga bahwa indikator penguasaan mufradat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing bukan cuma terletak pada seberapa banyak peserta didik mampu menghafal mufradat, tapi bagaimana dia mampu menggunakan mufradat tersebut dalam konteks lisan, percakapan maupun dalam konteks tulisan. Selanjutnya ada teknik dalam pembelajaran mufradat dalam artian bahasa asing. Ya. Yang pertama, mampu menyatakan barang atau barang yang dimaksud. Misalnya dalam contoh ini kursi, kursiun, pintu, babun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gambar. Nah, dalam konteks gambar ini benda yang tidak bisa atau tidak mungkin dibawa ke kelas, kita menjelaskannya dengan konteks gambar. Misalnya gajah. Tentu gajah tidak bisa dibawa ke dalam kelas, maka kita cukup membawa gambar gajah atau filun ya ke dalam kelas. Selanjutnya dalam konteks gerakan. Nah, dalam konteks gerakan ini biasanya digunakan dalam kata kerja. Misalnya seperti tersenyum, ibtasama. Maka seorang pendidik atau pengajar atau peserta didik mampu mengungkapkan
mufradat dalam bentuk gerakan, misalnya tadi tersenyum atau duduk. Duduk juga termasuk daripada kata kerja, maka bisa mengimplikasikannya dalam bentuk gerakan, misalnya jalasa, atau menulis juga bisa. Nah, selanjutnya dalam konteks teks ya. Ada juga kata-kata yang penjelasannya memerlukan konteks atau dibuat dengan kalimat yang sempurna. Seperti contohnya sini karimun, halimun. Ya. Selanjutnya ada sinonim. Bisa juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau persamaan fungsinya dengan syarat-syarat kata itu sudah dikenal oleh siswa. Nah, misalnya sinonim dari duduk ya. Duduk seperti yang diketahui oleh siswa dikenal dengan jalasa. Nah, kita bisa menggunakan metode atau teknik menggunakan sinonimnya. Misalnya sinonim dari jalasa yaitu qoada, artinya duduk. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan konteks antonim atau perlawanan kata. Misalnya seperti yang dikenal oleh siswa, panas harun, bisa kita menggunakan antonim yaitu baridun atau dingin. Nah, atau juga kita bisa menggunakan teknik definisi. Nah, yaitu kita menerangkan makna kosakata tersebut dengan menyebutkan definisinya. Sebagai contoh, toirun adalah hewan yang mempunyai 2 sayap untuk membantunya terbang. Berarti kan seperti contohnya burung mungkin ya. Nah, selanjutnya ada metode tarjamah. Ini adalah langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemahan ke bahasa siswa. Nah, langkah-langkah ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata yang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara yang lain. Nah, tadi ada pendapat menurut Tu'aimah ya. Ini tidak jauh beda. Di sini menurut Tu'aimah yaitu dengan isyarah atau menunjukkan, memperlihatkan benda dengan sesuatu yang berhubungan dengan mufradat yang diajarkan. Contohnya menunjuk kursi. Tentu siswa paham apa yang ditunjuk oleh gurunya. Maka bisa diartikan hal tersebut adalah kursi. Atau juga seorang guru memegang pulpen, maka siswa menyebutkan bahasa Arab atau mufradat daripada pulpen tersebut. Selanjutnya juga menurut Tu'aimah di sini ada dramatisi atau guru memperagakan makna atau maksud dari mufrad yang diajarkan. Misalnya guru menjelaskan sebagian makna dari fatahun. Beliau bisa menjelaskan dengan cara membuka pintu atau membuka jendela. Misalnya juga guru sedang menulis. Dia memperagakan menulis, maka siswa menebak apa mufradat daripada menulis. Nah, selanjutnya bisa menggunakan peran atau gerakan. Ini hampir sama dengan metode Tu'aimah yang pertama, yaitu guru memperagakan sedang menangis, maka murid menebak apa mufradat bahasa Arabnya menangis, misalnya baka yabki. Dan masih banyak lain pendapat dari Tu'aimah yang sama ya, seperti daripada buku tersebut. Selanjutnya selanjutnya yaitu tentang tes ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Secara umum, tes penguasaan mufradat dapat diarahkan dalam 2 hal. Yang pertama, mufradat bersifat pasif reseptif, dan yang kedua, tes mufradat yaitu menggunakan bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tersebut tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufradat yang kedua bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam arti menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat. Ya, selanjutnya, di sini ada indikator tentang penguasaan pasif reseptif ya. Tadi kita sudah bahas, yaitu pertama indikatornya adalah menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku dan lain-lain. Misalnya sedih, guru memperagakan sedih, maka siswa menebak apa bahasa Arabnya sedih, misalkan hazina. Atau guru menunjuk kaki, maka siswa harus paham apa mufradat daripada kaki tersebut. Selanjutnya, indikator yang selanjutnya itu memilih kata dengan arti yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jalasa dengan qoada dan lain-lain. Selanjutnya bisa juga indikator yang keempat yaitu memilih
arti yang berlawanan. Misalnya istaikozo, maka lawan katanya adalah naum, tidur. Sedangkan untuk indikator penguasaan aktif produktif terhadap kosakata ditunjukkan dalam beberapa kemampuan. Yang pertama, mampu menyebutkan kata yang sesuai dengan makna yang diminta. Misalnya sebutkan bahasa Arabnya belajar. Nah, indikator yang kedua, menyebutkan kata lain yang artinya sama. Nah, ini hampir mirip dengan pasif reseptif. Yang selanjutnya, menjelaskan arti dengan kata-kata dan menggunakan dalam suatu kalimat yang cocok. Nah, sebenarnya dari metode-metode yang saya berikan itu untuk substantifnya itu hampir sama semua. Yang membedakan adalah proses pengembangan daripada mufrad itu tersebut. Nah, di sini juga banyak cara-cara yang lain menurut Abdul Khaliq Muhammad ya. Jadi bisa melalui definisi, bisa melalui arti. Kemudian juga untuk tes yang lain bisa menggunakan untuk menyempurnakan kalimat atau melengkapi imla. Nah, selanjutnya bisa juga dengan sinonim. Tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya bisa juga menggunakan tes antonim, lawan kata daripada yang disebutkan oleh gurunya. Yaitu guru misalkan menuliskan suatu kalimat, kemudian diikuti dengan pertanyaan perlawanan daripada mufradat tersebut. Selanjutnya bisa dengan metode menjodohkan atau matching. Nah, misalnya dalam konteks tulisan pada gambar dicocokkan dengan mufradat. Misalnya belajar, maka di situ terdapat gambar orang yang sedang belajar. Selanjutnya bisa dengan mengerangkai huruf atau menyusun kata. Misalnya jalasa, di situ seorang guru bisa memberikan teka-teki atau puzzle seperti mufradat. Ya. Kemudian siswa mampu menyusun mufradat tersebut menjadi kata yang sempurna. Baik, mungkin itu untuk penjelasan daripada reorientasi pembelajaran mufradat sebagai bahasa asing. Intinya, mufradat merupakan kumpulan kata yang membentuk bahasa yang dapat diketahui oleh seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi secara baik dari lisan maupun tulisan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.